Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Advokat Hadi Caniagung. Untuk edisi kita kali ini, kita akan membahas terkait hak-hak perempuan atau mantan istri ketika terjadinya perceraian dalam Islam. Namun, sebelum kita berbicara panjang lebar terkait hak-hak seorang mantan istri ketika terjadi perceraian dalam Islam, saya harap untuk teman-teman semuanya dapat selalu mensupport channel kita ini dengan cara like, comment, and subscribe agar channel kita ini bisa dapat terus berkembang memberikan informasi-informasi terkait dunia hukum untuk kita semua. Untuk teman-teman yang sudah like, sudah comment, and subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kita terkait hak-hak mantan istri ketika terjadi perceraian di dalam Islam. Perceraian dalam Islam itu terdapat dua metode biasanya, sebagaimana kita ketahui teman-teman. Ada yang dinamakan cerai talak. Cerai talak di sini permohonan cerai atau talak tersebut diajukan oleh pihak suami ke pengadilan agama. Dan yang kedua adalah cerai gugat. Cerai gugat ini pihak yang mengajukan gugatan perceraian adalah pihak dari istri atau pihak dari perempuan, teman-teman. Dari dua kategori perceraian tersebut terdapat perbedaan untuk hak-hak dari perempuan atau mantan istri di sana, teman-teman. Dalam kompilasi hukum Islam itu diatur mengenai hak-hak mantan istri ketika terjadi perceraian. Yang pertama adalah cerai talak. Seperti yang disampaikan tadi teman-teman, yang namanya cerai talak ini adalah permohonan perceraiannya diajukan oleh pihak suami, teman-teman. Nah, dalam kompilasi hukum Islam, tepatnya di pasal 149, di sana dijelaskan ada 6 poin. 6 poin atau hak-hak, 6 hak yang bisa mantan istri ajukan terhadap mantan suami ketika diajukan permohonan talak, teman-teman. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah di sini adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri, teman-teman. Ini bisa berupa barang atau bisa berupa uang yang tujuannya sebagai pelipur lara atau hanya sebagai hadiah lah bagi seorang mantan istri, seperti itu teman-teman. Untuk besarannya pun itu tergantung dari permintaan si mantan istri, dan juga nanti akan ada pertimbangan dari majelis hakim sesuai juga dengan kemampuan finansial dari si mantan suami. Kemudian untuk hak mantan istri yang kedua adalah hak untuk mendapatkan nafkah idah. Nafkah idah ini merupakan pemberian dari mantan suami kepada mantan istri. Itu bisa berupa nafkah kiswah atau pakaian, atau nafkah tempat tinggal, atau berupa uang pun juga banyak terjadi di lapangan, teman-teman. Nafkah idah ini diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa idah atau kurang lebih 3 bulan, teman-teman. Kemudian yang ketiga, hak yang dapat dituntut oleh mantan istri ketika adanya permohonan talak dari sang suami adalah ketika menikah dulu ada kekurangan mahar yang disampaikan oleh pihak mantan suami, maka mantan istri memiliki hak untuk menagih kekurangan biaya mahar tersebut, teman-teman. Kemudian yang keempat, hak untuk mendapatkan biaya hadanah atau biaya pemeliharaan atau biaya untuk kebutuhan anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun.
Kemudian yang kelima teman-teman, adanya hak bagi mantan istri untuk mendapatkan harta gonogini. Harta gonogini ini adalah harta yang bisa dikatakan sebagai harta bersama. Harta yang didapatkan ketika pasangan suami istri telah menikah, maka itu dapat dikategorikan sebagai harta bersama atau harta gonogini. Kemudian yang keenam, hak yang dapat dituntut oleh mantan istri adalah nafkah lampau, teman-teman. Nafkah lampau di sini adalah ketika si mantan istri dan mantan suami ini membina rumah tangga, ada nafkah-nafkah yang belum disampaikan atau nafkah yang belum tidak diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri, maka mantan istri itu berhak untuk menuntut nafkah lampau tersebut, teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman, dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan terkait hak-hak mantan istri ketika adanya permohonan cerai talak oleh suami di pengadilan. Lantas bagaimana ketika yang menggugat cerai adalah dari pihak istri atau yang dikenal sebagai cerai gugat, teman-teman? Dalam kompilasi hukum Islam, ketika adanya gugatan cerai dari istri terhadap suaminya, di sana tidak dijelaskan secara eksplisit terkait hak-hak apa saja yang dapat dituntut oleh mantan istri, teman-teman. Namun perlu menjadi perhatian juga, teman-teman, di dalam kompilasi hukum Islam itu hanya menjelaskan bahwasanya ketika seorang istri menggugat suaminya, maka seorang istri tersebut hanya mendapatkan nafkah idah. Itu pun ketika seorang istri tersebut statusnya bukan istri yang nusyus. Nusyus di sini berarti adalah istri yang pembangkang. Jadi ketika seorang istri berstatus nusyus, pembangkang atau tidak menjalankan posisinya sebagai seorang istri dalam syariat Islam, maka hak-hak untuk menuntut nafkah-nafkah tersebut akan hilang, teman-teman. Namun selain itu ada juga surat edaran dari Dirjen Badilak, teman-teman, nomor 1669 tahun 2021 yang bisa kita jadikan rujukan juga. Ini terkait mengenai hak-hak perempuan ketika terjadi perceraian. Di sana dijelaskan ketika seorang istri menggugat suaminya, maka istri tersebut mendapatkan hak-hak. Ada 3 hak yang dapat dituntut di sana. Yang pertama adalah pemberian nafkah lampau. Jadi ketika dalam berumah tangga ada nafkah-nafkah yang belum tersampaikan oleh suami, maka istri berhak untuk menuntut nafkah tersebut. Kemudian hak yang kedua adalah hak untuk mendapatkan pembagian harta gonogini atau harta bersama yang didapatkan selama menikah. Hal tersebut diatur juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 96 dan 97, teman-teman. Kemudian hak yang ketiga adalah hak hadanah atau hak pemeliharaan anak. Jadi di dalam surat edaran Dirjen Badilak tersebut ada 3 hak yang dapat dituntut oleh istri ketika melakukan gugatan cerai terhadap suaminya di pengadilan agama, teman-teman. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman, terkait hak-hak perempuan atau mantan istri ketika terjadinya perceraian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.